pos ini kan sebagai jasa pengantar barang yang akan dikirim. Cuma memang jadi kendala buat kita adalah terkadang mereka menyamakan bahwa pola pos dengan polanya swasta ini kalau ngirim dari alamat rumah nomor 1 ke alamat rumah nomor 7 langsung dikirim. Nah kalau pos ini kan dia sistem yang memang harus datanya dulu dikumpulin dulu, dia verifikasi dulu dan sebagainya. Sehingga memang bukan kendala, tapi menjadi sebuah tantangan buat kami di Pos Indonesia ini bahwa kiriman itu kita harus tetap mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau tadi yang masalah digitalisasi terkait kiriman dan sebagainya, saya rasa sih itu menjadi sebuah PR kita bersama bahwa Pos Indonesia adalah perusahaan negara yang saat tidak langsung ada batasan-batasan yang dia tidak bisa untuk melangkah terlalu jauh. Yang tadi saya bilang bahwa beban karyawan Pos Indonesia ini kan lumayan besar dan mayoritas rata-rata kan fixed cost. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan dari setiap bulan dan setiap waktu ke waktu. Nah kalau perusahaan yang jenisnya sama dengan Pos Indonesia, mereka sangat sedikit fixed cost-nya. Coba Mas lihat deh, Pos Indonesia dengan PTX, sama-sama jadi kurir, kirim logistik juga, yang dikirim segala macam, terus mereka tidak dapat beban tugas negara. Kita dapat beban tugas negara loh. Pos ini dapat beban, tapi saya bilang bukan beban. Kita Pos diberikan tanggung jawab oleh negara untuk bisa melakukan pengiriman ke seluruh Indonesia untuk daerah 3T tadi yang saya bilang di awal, itu disubsidi oleh pemerintah. Nah dengan jaringan itulah Pos bisa mengirimkan barang-barang, kiriman surat ke segala macam ke seluruh pelosok negeri ini. Nah itu kan satu hal yang kita diberikan tanggung jawab. Di sisi lain kita tetap harus menjalankan komersil untuk mencari keuntungan. Nah kalau tiba-tiba ada perusahaan swasta diberikan tanggung jawab pemerintah seperti ini, pasti mereka nggak akan sanggup. Ya kenapa? Karena mereka harus buat jaringan sendiri, aset sendiri, rekrutmen orang lagi, lain sebagainya. Nah Pos ini kan udah perusahaan lama yang berdiri, sudah 74 tahun ya Pak Julfa ya. Kita udah 74 tahun berdiri, terus diberikan tanggung jawab itu oleh pemerintah, dipercaya oleh pemerintah, kita jalanin. Nah tiba-tiba kita bersaing dengan swasta, yang dengan tuntutan zaman hari ini harus banyak perubahan, inovasi dan sebagainya, dia nggak seimbang. Kenapa? Karena di sisi lain kita menjalankan tugas negara, di sisi lain kita harus tetap pure komersil. Kita berterima kasih lah bahwa negara masih percaya Pos Indonesia untuk menjalankan tugasnya terkait masalah kurir, terkait masalah kiriman yang disubsidi untuk daerah 3T dan sebagainya. Karena kewajiban BUMN itu kan tidak hanya nyari untung semata, tapi dia harus berguna untuk masyarakat luas, baik sosial maupun ekonomi. Nah, kita berharap bahwa menjadi aware lah bagi kita semua bahwa Pos Indonesia adalah perusahaan negara, punya bangsa ini, dan keuntungan tidak akan lari ke luar negara, ini pasti ke negara juga. Sehingga saya berharap bahwa ada sebuah regulasi yang memang bisa lebih mensupport gerak Pos untuk bisa melakukan sebuah pengembangan, terus juga yang bisa lagi melihat bahwa misalnya contoh gini, KAI, PLN, Pertamina, kan itu subsidi juga. Kan Pos juga kan karena perusahaan negara, dia banyak hal-hal yang sifatnya menjadi sebuah kewajiban negara dilaksanakan oleh Pos. Jadi kita berharap juga bisa mendapat perlakuan yang sama dengan yang yang dapat subsidi negara terkait masalah perusahaan negara tadi. Ya, seperti KAI kan juga dia punya anak perusahaannya logistik. Di sisi lain kan Pos juga berjalan logistik juga. Mengingat bahwa Pos hari ini kan dia berdasarkan Perpres 74, itu Pos itu adalah backbone e-commerce. Kalau bisa dilihat di situ, bisa lihat situ. Jadi karena backbone e-commerce itulah saya rasa bahwa Pos punya hak yang sama untuk bisa menjalankan, bisa menjadi sebuah kalau dibilang bahasa kasarnya ini kita kalau ngirim barang ini terus Pos ada di Perpres 74 itu, Pos itu jadi backbone e-commerce. Coba ketik deh di Google. Nah itu Perpres 74 itu menyatakan bahwa Pos Indonesia adalah backbone e-commerce. Tapi pada kenyataannya hari ini pemerintah membuka seluas-luasnya kan terhadap yang lain. Iya, it's okay, nggak ada masalah. Cuma minimal untuk yang sifat-sifatnya sensitif, sifat-sifatnya mungkin yang lain kan, misalnya daerah pedalaman, itu masih tetap kita kan. Walaupun perputaran uangnya e-commerce-nya tidak ada hanya ada di kota besar aja. Kita berharap semua pelanggan kita di kota-kota besar, kita masih bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya yang memang menerapkan Anda ini sekarang bisa dikirim cepat karena kita buktikan bahwa Pos juga bisa melakukan hal yang sama. Insya Allah kita berharap bahwa nanti Pos Indonesia bisa ekspansi lagi terhadap daerah-daerah yang mungkin terpencil.
Inovasi layanan pos Indonesia saat ini kita sedang bikin, kalau inovasi di teknologi ya, kita sedang bikin direct entry terhadap cross border. Direct entry. Direct entry itu kan kiriman orang beli barang misalnya di online di luar negeri, masuk ke Indonesianya, nah kalian bisa melalui pos, kita yang arrange. Selama ini kan masih diurus oleh perusahaan swasta luar negeri juga, masuk ke Indonesia, masih ada masalah dan sebagainya. Nah, sekarang pos sedang membuat sistem baru bahwa kiriman dari luar negeri, baik itu cuma satu atau berapa, tapi dia misalnya online, misalnya belanja online dan sebagainya, bisa melalui sistemnya pos sendiri. Kalau dilihat di pos Indonesia ini sangat menarik. Yang jelas obsesi orang itu kan bukan bicara struktural semata, tapi dia bicara masalah manfaat. Nah, saya berharap bahwa saya dimanapun saya berada, terus di pos Indonesia ini saya punya manfaat untuk perusahaan, sehingga kehadiran kami di sini tidak sia-sia. Karena pos Indonesia perusahaan yang sangat besar kan. Kita kuliah dulu, kalau lihat anak IP-nya tinggi, kita kayaknya waduh minder, wah IP tinggi banget nih. Lulus cepet, terus kita pikir dia cepet kerja nih. Terus kita lihat lagi, wah ini dia IP-nya nggak tinggi, tapi dia anaknya pejabat A. Wah pasti gampang nyari kerja. Kan ada pertama yang IP-nya tinggi, pasti dapat kerja. Kedua, oh ini dia IP-nya pas-pasan tapi anak pejabat. Terus yang ketiga, ini IP-nya pas-pasan, bukan anak pejabat pula. Menjadi apa nih orang kan? Tapi kita ada konsisten yang diambil. Dia ternyata mahir di luar dunia akademik dia. Dia mahir di dunia, di luar kemampuan dia dalam hal masalah jaringan. Tapi misalnya dia konsen di musik, dia konsen tiba-tiba dia hobinya di pecinta alam, dia punya hobi sepeda. Nah, dia konsisten terhadap hobinya itu. Nah, saya berpikir bahwa barang siapa yang konsisten dengan suatu hal yang memang dia miliki kelebihan dibanding dua hal tadi, insya Allah pasti dia akan menjadi yang sesuai yang diinginkan. Karena di alam bawah sadar semua manusia termasuk kita bahwa aku pengen jadi sesuatu. Itu pasti hati kecil dia akan menekuni bidang itu. Dia akan konsisten di situ. Nah, yang membuat kita hari ini alhamdulillah dipercaya bisa jadi di profesional di BUMN ini, saya lihat bahwa oh iya, konsisten gue mungkin bukan di dunia organisasi, bukan di dunia politik yang memang saya pernah lewati. Oh ya, berarti gue harus konsen di dunia kompetensi. Kompetensinya apa? Berarti gue harus kuasain suatu bidang yang memang orang tidak kuasai. Karena background saya di luar organisasi, saya lihat hampir semua organisasi hanya bicara dua hal. Dia kalau tidak bicara tentang politik, dia akan bicara masalah sosial. Nah, dua hal ini yang orang umumnya bisa kuasain. Kalau lo punya kepintaran, lo bisa masuk politik. Kalau lo udah pinter, lo masuk politik, lo bisa bermanfaat untuk sosial. Ya kan? Nah, pertanyaannya adalah, karena saya pernah di dunia organisasi, saya lihat bahwa hanya dua ini nih, yang satu mungkin tidak jadi apa-apa di politik, atau jadi sesuatu di politik. Akhirnya saya memilih untuk, berarti kalau dua ini gue harus jadi opsional kedua ketiga, setelah saya sukses di profesional. Caranya saya sukses profesional hari ini apa? Ya saya bangun kompetensi saya sendiri. Itu. Jadi ya kalau untuk kiat-kiatnya, selama konsisten dengan sebuah hal yang Anda pilih, konsistensi itu pasti akan jalan. Nah, dunia politik itu adalah dunia yang memang menjadi sebuah pilihan orang untuk menjadi jembatan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Tapi bagaimana Anda bisa bermanfaat bangsa dan negara kalau lo sendiri tidak punya kompetensi, sendiri tidak punya kapabilitas. Seperti itu. Hobi saya binatang, Mas. Saya punya burung banyak sama ada monyet kecil, ya sama anjing sama kucing lah. Alhamdulillah kalau binatang kita hobi itu ya sama baca lah. Ya.